Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang bisnis ya. Kita sudah banyak membahas tentang spiritual, tentang kerohanian, tentang bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan dalam hidup ini ya, tentang kepasrahan, penerimaan, tentang syukur, macam-macam itu ya. Kita sudah banyak belajar tentang spiritual. Memang dimanapun ya, siapapun kalau sudah saatnya berspiritual, sudah masuk ke bidang spiritual, itu memang rasanya itu damai, rasanya itu menenangkan, rasanya itu membuat diri kita nyaman. Seolah-olah hidup itu memang nyaman-nyaman saja, damai-damai saja, tenang, gak ada masalah apapun. Tetapi dimanapun kita berada ya, dimanapun kita berada, ada yang namanya jebakan. Karena kita juga tahu bahwa iblis, setan, nafsu, ego itu selalu bersama kita selama kita masih hidup. Ini saya bukan berarti menyalahkan semua yang saya sebut itu ya, tapi memang sudah kodratnya seperti itu. Selama kita masih hidup, masih ada potensi peluang untuk kita tergoda, terjebak, kita terlena. Nah, di ranah spiritual ini juga banyak orang terlena, banyak orang terpesona dengan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Di ranah spiritual itu kan bahasanya apa sih? Pada intinya kan tentang rasa nerima, rasa menerima, qanaah, rasa pasrah, berserah diri total, dan bersyukur, sukacita. Hanya itu. Intinya itu di situ sebenarnya. Dan memang siapapun yang masuk ke dalam dunia spiritual pasti akan menemukan rasa-rasa seperti itu. Jebakannya atau tipu dayanya ya, itu bisa menjadi seseorang itu meninggalkan dunia materi. Benar-benar ditinggalkan. Ya kalau bisa menjalaninya dengan enjoy, dengan nyaman ya nggak apa-apa ya. Tapi bagi kita, mungkin kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab di dalam berkeluarga. Kita bisa nyaman bagaimana dengan keluarga kita. Jangan bilang, ngapain dipikir Pak, pasrah saja. Nggak usah, jangan bilang gitu ya. Pasrah itu ranah dalam. Dan kita ini hidup di dunia materi. Kita tidak bisa lepas dari materi. Anak, istri, kita makan, pakai pakaian, semua ini materi. Dan kita gak bisa lepas dari materi. Artinya kita juga gak bisa lepas dengan yang namanya keuangan. Kita itu selalu berjalan beriringan bersama. Dan dunia ini juga kendaraan kita ke akhirat. Dunia ini sebagai tangga kita menuju akhirat. Dunia sebagai tangga kita mencapai hakikat. Jadi nggak ada salahnya kita mengambil sedikit dunia untuk bekal kita, sebagai kendaraan kita, sebagai media kita untuk berjalan menuju sang hakikat, menuju yang maha kuasa. Nah, dunia ini juga mazra'atul akhirat. Jadi dunia ini tempat kita menanam akhirat nanti. Oke, tolong disimak dulu baik-baik ya, supaya kita di dalam berspiritual itu tidak terjebak, tidak terlena di dalamnya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang mabuk spiritual. Sehingga kalau kita sudah mabuk spiritual, perjalanannya itu malah akan sempoyongan, pincang. Karena akan berat sebelah.
Ketika orang itu sudah mabuk spiritual, dia nggak akan bisa seimbang. Dia hanya spiritual dalam arti nerimo, pasrah, syukur, hanya itu. Dia nggak mikirin sisi lain, artinya dia nggak peduli sisi materi. Padahal ini harus berjalan beriringan bersamaan. Jadi kita itu harus beramal dunia juga beramal akhirat. Harus seimbang, keduanya ini harus sejalan. Banyak orang yang terjebak dalam spiritual itu ya, seolah-olah dirinya itu sudah cukup, sudah damai, sudah nyaman, sudah bahagia. Padahal sebenarnya di balik apa yang mereka suguhkan itu masih belum yang sebenarnya. Hidupnya bermasalah sebenarnya. Belum benar-benar mencapai level mutmainah atau ketenangan sejati, itu belum sebenarnya. Mereka masih takut besok makan apa, masih takut nanti bayar pakai apa. Nah, ini masih belum. Ini juga menandakan bahwa dunia itu juga perlu. Jadi dunia harus kita sahabati, kita ajak bareng-bareng untuk mengabdi kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya kita bergaul dengan dunia, kita bekerja, berbisnis, berhubungan dengan dunia, sehingga perjalanan kita ini menuju Allah. Dan dunia yang bersama kita juga harusnya ini sebagai teman kita menuju Allah, dan kita harus mengembalikan dunia ini kepada Allah. Kita bersedekah, membantu orang lain, kita menafkahi keluarga, itu namanya kita bersahabat dengan dunia. Kita mengembalikan dunia kepada sang pemilik. Kita memposisikan dunia pada posisinya. Jadi harus seimbang ya. Nah, dari sini saya tidak akan membahas banyak tentang ini ya. Yang jelas kita nggak bisa lepas dari dunia selama kita masih hidup di dunia. Kita butuh makan, butuh minum, butuh beli pulsa, beli kuota. Kita butuh biaya hidup. Atau sebenarnya gini ya, simpelnya itu, antara spiritual, antara ranah dalam dan luar ini ya, harusnya tuh raga kita, jasad kita tuh bergerak, beraktivitas sebagaimana umumnya manusia. Kalau soal pekerjaannya apa itu bebas ya, karena masing-masing orang itu akan memiliki profesi yang berbeda-beda, dan nggak akan ada yang sama, nggak bisa. Ini ranah luar ya, tetap kita berhubungan dengan dunia itu tadi, tapi ranah dalamnya ini yang harus satu arah, lillah, hanya kepada Allah, atau keikhlasan, kemurnian. Murni itu gimana? Nggak ada yang bisa membahasakan apa itu murni, nggak ada ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengalami, ya pokoknya ngono gitu. Untuk itu di sini saya akan sharing tentang bisnis. Bisnis ini nyata ya, benar-benar sudah dibuktikan. Teman saya sendiri, baru kemarin dia ke rumah saya. Sebenarnya dia itu dulu sering ke rumah saya, dia teman spiritual juga. Dan saya kira sebagian teman-teman di sini, apalagi yang berteman di Facebook, di grup-grup WA itu ya, saya kira banyak yang kenal. Untuk saat ini, ya alhamdulillah, kemarin saya jagongan, saya ngobrol sama dia. Berapa penghasilannya sekarang? Saya tanya gitu. Alhamdulillah sudah satu hari bisa dapat 3 juta lebih. Bersih itu. Kalau 1 bulan berapa? Padahal dia sudah nggak ngapa-ngapain. Nah, terus kerjanya apa? Oke, nanti dulu. Dia tiap hari ya keliling-keliling, main, jalan-jalan, mancing gitu. Tapi untuk saat ini dia sudah memperoleh penghasilan 3 juta lebih. Sehari bisa dapat 3 juta lebih. Sehari dia bisa pencairan 3 juta lebih. Ini benar, ini fakta. Saya kemarin dikirimi videonya, video pencairannya itu ya. Nanti saya share di sini. Ini videonya agak panjang ya, tapi tolong disimak. Ya siapa tahu ini adalah jodoh Anda. Siapa tahu
ada teman-teman yang saat ini sedang bermasalah dengan ekonominya, keuangannya, finansialnya ya. Siapa tahu ini adalah jodohnya. Dan yang sudah memperoleh penghasilan segitu itu bukan hanya teman saya. Teman saya ini hanya sebagian kecil saja. Dia itu masih kecil. Dia itu termasuk masih kecil lah. Yang kemarin dia bilang tuh, insya Allah sebentar lagi saya bisa ratusan juta. Ini benar ya. Ya seperti biasanya ya, orang kalau lagi merintis suatu usaha, suatu bisnis apapun itu, pasti akan ada saja pikiran-pikiran yang akan menghalangi, akan memblok, membatasi dirinya untuk bergerak, untuk menerjuni bisnis itu. Pikiran akan selalu bilang, apa bisa, apa iya, mungkin enggak, lama itu, rumit, sulit itu. Biasanya pikiran seperti itu. Itu pikiran kita sendiri. Sehingga banyak orang yang sebenarnya belum gagal, tapi dia tidak bergerak, tidak melangkah. Belum melangkah hanya karena dibatasi oleh pikirannya sendiri, kurang terbuka. Pikiran itu gak mau menerima segala kemungkinan yang ada, itu gak mau pikiran itu. Selain dari pikiran kita sendiri, juga ada faktor eksternal di luar diri kita. Pasti akan ada saja orang yang berkomentar sinis, akan ada saja orang yang membuli. Titeni, coba kita lihat saja nanti. Gak mungkin, itu penipuan, itu begini bla bla bla, macam-macam. Dan saya salut dengan teman saya itu. Di saat bisnis ini belum benar-benar memberikan penghasilan ya, teman saya itu sudah menjalankannya. Saya pernah ditawari waktu itu. Saya tidak bilang tidak, tapi juga tidak bilang iya. Bahkan saya pernah upload satu video yang membahas bisnis ini. Sangat mudah, bisa dijalankan dimanapun, kapanpun. Hanya butuh waktu sebentar. Anggap aja kita seperti biasanya pegang HP, bermain HP, Facebookan, guyon di grup-grup WA misalnya. Dan semua itu butuh proses ya, nggak ada yang instan. Seperti teman saya, kayaknya belum ada 1 tahun ya. Dia sudah melewati proses dan saat ini sudah punya profit segitu. Bukan hanya dia, teman saya yang di grup itu salah satunya kan dia, karena dia itu juga mentor ya. Yang lainnya juga banyak, yang di atasnya juga banyak pendapatannya. Saya tahu. Nah kalau kita mengaca pada teman saya, itu kita tuh yang penting action, nggak usah banyak mikir, pokoknya jalani saja. Lagian ini bisnis gratis, nggak butuh biaya apa-apa, nggak butuh modal, hanya perlu kuota, hanya itu. Dan dari proses demi proses yang sudah dilewati, ya alhamdulillah, ibarat orang menanam itu dia sudah memperoleh buahnya. Saya juga ikut ya, saya gabung dan saya juga sudah memperoleh penghasilan juga sudah. Tapi tidak sebanyak teman saya karena dari kesemangatannya saja itu sudah jauh berbeda. Teman saya itu lebih bersemangat, lebih konsisten, lebih fokus, lebih maksimal total di bisnis itu. Kalau saya enggak, soalnya saya ya banyak aktivitas lain ya, jadi saya enggak bisa maksimal. Saya hanya melakukan ya sebisa saya, semampu saya, ketika saya bisa, hanya itu. Dan saya tidak mengandalkan itu. Kemudian gini ya, memang untuk sukses itu enggak butuh alasan. Kita harus terbuka, pikiran harus terbuka. Kita harus punya mental baja. Enggak usah peduli apa kata orang. Bahkan pikiran kita sendiri yang sering menghantui atau berusaha menghalang-halangi diri kita, sudah abaikan. Terserah Tuhan, saya nggak tahu. Nah, kita kembali ke Monggo Kerso ya. Ketika ada pikiran itu sulit nanti. Apa bisa? Sudah banyak yang bergabung. Nah, kalau ada pikiran-pikiran semacam ini, langsung saja kita lepas. Kita kan nggak tahu. Sedangkan alam semesta ini penuh dengan kemungkinan. Biarpun kita itu katakanlah gabungnya sudah akhir, bisa jadi kita melonjak cepat, bisa jadi kita berjalan cepat dan melebihi teman-teman yang
sudah duluan berkecimpung di situ. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Kita nggak tahu. Jadi apapun pikiran-pikiran negatif yang berusaha sebenarnya pikiran itu akan menghalangi kita, gerak langkah kita. Sudah lempar saja, lepas. Masa bodoh dengan apa yang ada di pikiran ini. Saya nggak tahu. Monggo ya Allah, silakan ya Allah. Aku pasrahkan semua permasalahan ini padamu. Sudah, lepas. Kita action. Kita bergerak. Jangan banyak mikir. Soal bisa tahu bagaimana caranya, ilmunya bagaimana. Ini nanti gampang. Untuk saat ini ya, ini seperti yang dilakukan teman saya. Kalau memang teman-teman ada dorongan untuk mengikuti bisnis ini, kalau teman-teman terdorong untuk mengikuti bisnis ini, untuk bergabung, silakan. Nggak usah banyak mikir, nggak akan rugi. Nah, untuk bergabung atau daftarnya ya, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti ada grupnya. Di grup itu nanti bisa tanya-tanya. Kalau ada yang belum dipahami, belum tahu, nanti bisa tanya-tanya. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Intinya yang penting itu kita action saja. Jangan mikir hasil. Nggak jadi nanti kalau mikir hasil. Teman saya tuh gitu, masa bodoh. Dia ikut masa bodoh amat katanya. Yang penting saya bergerak, dan orang itu kalau sudah nggak kebanyakan mikir ya, biasanya tuh bisa maksimal, bisa total di dalam menjalani proses dan bisa menikmatinya. Nah, ini yang terpenting. Karena hasil yang maksimal itu akan keluar dari usaha proses yang maksimal juga. Kita nggak bisa berusaha maksimal, nggak bisa menjalani proses dengan maksimal kalau kita tidak bisa menikmatinya. Nah, kita nggak bisa menikmati proses ini karena apa? Sebenarnya karena pikiran kita sendiri. Oke, jadi gitu ya. Ini saya bagikan juga ya video teman saya yang sudah melakukan penarikan itu ya, pencairan, sebagai bukti bahwa ini benar-benar nyata, benar-benar bisnis yang bukan abal-abal, bukan penipuan, bukan apa ya. Lagian saya merekomendasikan ini ya, itu satu bukan hanya karena saya juga gabung, bukan ya. Lagian saya kira teman-teman sudah banyak yang kenal saya, ada yang tahu rumah saya. Ngapain saya bohong? Untuk apa saya membohongi? Di sini saya hanya menawarkan sesuatu hal yang sudah ada yang membuktikannya. Saya sendiri juga sudah merasakannya. Sehingga saya berani nge-share, berani merekomendasikan. Tapi ingat, soal rezeki kita nggak tahu ya. Tapi jangan takut, meskipun kita nggak tahu, jangan takut. Yang penting tetap action saja. Kita bertindak, kita bergerak, berikhtiar. Jadi di ranah luar, fisik kita ini semangat. Tapi sininya harus tetap tenang. Selalu bergantung pada Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha pemberi rezeki, maha segalanya. Itu ranah dalam. Fisik kita bekerja sebagaimana umumnya. Orang melihat kita bekerja keras, seolah-olah mengejar dunia. Tapi mereka nggak tahu hati kita ini kemana, berhubungan dengan siapa. Sini kan beda dengan fisik. Sini harus arahnya tetap pada Allah. Harus selalu bergantung kepada Allah. Harus selalu menyerahkan segalanya kepada Allah. Bahkan gerak langkah kita ini ketika melakukan sesuatu hal, kita beraktivitas, bekerja, ini sebenarnya hati kita harusnya tuh menyerahkan itu semua itu sebenarnya lillah. Jadi seolah-olah wujud lahir ini hanya perwujudan dari sikap atau tindakan batin yang sedang menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini bisnis apa? Ini bisnis VTube. Saya kira sudah banyak yang tahu. Ada yang berhasil, juga ada yang belum berhasil. Gagal itu nggak ada, semuanya proses saja. Sebagaimana halnya buruk, sebenarnya buruk itu kan nggak ada. Yang ada itu hanya suatu proses.
bagian dari proses menuju kebaikan. Dan untuk mencapai kebaikan harus melalui yang biasa orang sebut sebagai buruk. Jadi ini bisnis YouTube kerjanya ya nonton video, nonton iklan, nonton video iklan 10 detik kalau nggak salah ya, sebanyak 10 iklan per hari. Dan kita nggak perlu bayar apa-apa, gratis ya, gratis di sini. Bagaimana kita bisa memperoleh jutaan dari video ini? Ya nanti pelan-pelan saja. Yang penting daftar dulu. Kalau dilanjut dapat penghasilan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ternyata setelah daftar tiba-tiba down, nggak minat, nggak ada dorongan, ya nggak masalah, nggak ada ruginya. Kan kita nggak bayar apa-apa. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Antara dunia akhirat itu harus seimbang. Dohir batin itu harus seimbang. Jangan berat sebelah nanti pincang, jalannya sempoyongan, berat di rasa, akhirnya menderita. Oke, sampai di sini. Silakan ditonton videonya ini ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengetahui kapan saya ambil ya, kapan saya melakukan pencairan transaction history. Nah, di tombol sel ini adalah data-data saya pernah melakukan jual poin atau pencairan. Yang pertama tanggal 19 ya 568.000, masih sama di tanggal yang sama 1.420.000, masih sama di tanggal yang sama 13/12/2020 142. Jadi itu totalnya 240 poin, tapi karena yang beli beda-beda orang jadi dipecah jadi 3 seperti itu. Selanjutnya ini kalau yang tanda silang ini berarti tidak jadi ya, dibatalkan seperti itu, 20 poin. Nah ini ya tanggal 9, jadi 9, 10, 11, 12, 2 hari sebelumnya ya. Ini Ayob 88 poin 1.250.000. Kemudian selang 1 hari tanggal 8 itu ngambil lagi 1.420.000 atau 100 poin ya. Tanggal 8 lagi masih 1 hari 639.000 atau 45 poin. Masih tanggal 8 lagi, yaitu karena beda orang yang beli ya, jadi kita pecah-pecah ya. 1.420.000. Tanggal 8 lagi ya, satu hari itu bisa transaksi sampai 4 kali saya. 1.420 ya. Nah ini tanggal 8 ini berarti 100 poin tambah 100 200 tambah 45 245 tambah 100 345 poin ya totalnya ya. Itu 1 hari. Kemudian tanggal 4, jadi 4 hari sebelumnya itu juga sama ya, 30 poin. Nah sama 50 poin, 90 poin, 90 poin tambah 10 poin 100 poin ya, 100 poin. Tanggal 3 atau hari sebelumnya ya, itu 80 poin. Nah 80 poin ya, atau 1.136.000. Kemudian ini tanggal 2 ini 20 poin atau 284. Ini mulai 150 ke atas, ini 100, 150, 50, 165 sampai seperti itu ya. Nah sampai terakhir ini ya, kemarin 1 hari yang lalu kita ngambil 240 poin 3.400.000. Oke sekian.